warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ورب أرواحنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاظ علي نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang hormati dan muliakan, dan kita semua hormati dan muliakan, ikhwan fillah paramun, bapak-bapak, para tuan guru, terutama sekali bapak sahibul majlis, para asatiz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat Melingsir, para sepuh, hadirin dan hadirat jemaah kaum muslimin muslimat, majelis ilmu dan majelis zikir yang dimuliakan Allah. Tentu dengan bersyukur dari sisi Allah bahwa malam niki bahwa terlaksana pengiringan malam niki bahwa terlaksana salat urut rencana, tentu semuanya adalah atas kehendak, izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradatnya Allah bahwa negawai segala macam aktivitas. Kalau negawai taat, nenek terlupa, itu datangnya dari Allah. Lalu terbaru hindari diri dari maksiat, jangan lupa itu juga datangnya dari Allah. Maka kalimatnya la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kenal la haula menara kemampuan sehingga bisa terhindar dari maksiat, wa la quwwata tidak ada kemampuan kekuasaan sehingga mampu pegawai taat, illa billah, kecuali semuanya dengan izin, kudrat, kuasanya, iradatnya, keinginannya Allah. Maka dalam malam ini sampun aja lupa bahwa kita ini asal kita dari Allah. Maka tugas kita kembali menuju Allah. Lalu kita tahu dampak doang, kita tahu berbuat doang, kita tahu illa billah, kecuali bersama Allah. Maka baru kita berserah diri kepada Allah, baru tergapai satu parana dan billah, ikhlas. Minallah, ilallah, billah, alallah, lillah. Nah, rumus kan? Minallah dengan pegawai-pegawaian ada diingat ini datangnya dari Allah. Maka dengan sembahyang contoh Allahu Akbar. Kenapa yang disali kita dalam hati? Apa disali? Usolli faradhal isya. Aku sembahyang fardu isya. Ada saya ingat dengan kena aku sakit kena. Namun aku awak kena aku sakit. Awak ni kan barang mati. Asal barang mati tanah. Namun kena aku roh itu tidak bisa berbuat tanpa ada jasad. Terus aku yang mana? Aku yang bersifat akulah bersifat rahasia yang di situ. Dialah yang memiliki itu sifat utama, kudrat terhadap ilmu hayat sama bangsa kalah. Namun ia mengindang setiap kali kita sholat, maka baru betul-betul kita akan melaksanakan sholat secara sempurna karena paham otak ulang dari sudah Allah Subhanahu wa taala. Nanu bahasa para ulama yang memahami hakikat. Kalau tindak bintang ini tiap belum bersama kata kitab Bidayatul Hidayah. Mudah harus makrifat lah. Cuma kalau belum, ya bukan tidak kuasa, tidak mungkin kita mengenal Allah
kecuali dengan Allah. Kan jadi bahasa para ulama, arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah Tuhanku dengan Allah itu sendiri. Arti Nabi benar-benar kita berusaha manusia ini mengenal Allah, tapi Allah sendiri belum mau dikenal oleh kita. Dia mungkin kenal. Bahkan jam itu foto daya laut di umat lain kenali jadi. Tapi apakah kemudian kalau menurutnya dia berusaha saya mula waya aja kenal semua itu juga salah. Berarti lupa diri dan jadi manusia. Nah, beda kita di antara itu berusaha, tapi harus yakin bahwa berusaha kedua tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin kehendak Allah. Maka saat kumpul malam ini ada seiring ingat diri yakin bahwa yang menggerakkan hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mulai dari gerakan hati si nenek Muhammad balik aku ni iya kan yang ngaji-ngaji runtuh ni waktu ketahuan dia mah itu kalimat kita pokok luwe kalimat yang tadi atau kalimat yang mungkin terbaru Allah ngaji-ngaji dulu hati bilangan ngaji luwe kalimat sekadar beralasan aku lupa bahwa dengan kebedai ketika kita bertemu saja itu nilainya berbeda dengan semula berdai karena Allah. Di dalam majlis ilmu ya tempat kita membahas tentang Allah itu nilainya berbeda. Lain perkara namun kita hati. Baru mungkin buka YouTube, mungkin orang dengan bahas ilmu, silahkan saja. Tapi harus menaruh waktu di mana kita bertemu, harus berdaya. Pada mana belum tiang ini, dengan telepon kan. Anu ni arah kesampaian, aneh lah dengan telepon. Oh dia bawa dengan telepon harus berdaya, tuning kan. Apa bedanya bertemu atau menyampaikan lewat telepon? Dia lain beda. Namun singkat kepeng dengan telepon ada kepeng 500 lain ketimbang lalu dia dulu balik. Dia minta beda itu masih asik dan Pak Anwar. Dia sebenarnya dia beda sebenarnya. Lalu lalu HP dia ada kepeng 500. Data jarak pun ni dengan anak ni. Itulah artinya ada. Dia minta beda ada hal-hal lain di situ, itulah namanya nilai-nilai seperti itu. Apun dekat majelis ilmu itu di mana saja harus. Lain ini mantan gubernur NTB Kota Merdeka dia belum pilih saya. Ndek menyalon di gubernur. Tempat si batu berdaya, media berdaya. Dia ni kena. Oh dia bicara tentang teknologi. Oh ini menilai besok pelunggu itu tidak perlu ceramah itu hadir ke depan jemaah, cukup lewat HP. Oh ya. Kan bisa saja ngajar lewat HP, bisa saja. Tapi itu tidak boleh menjadi utama. Kenapa? Karena bertemu dengan guru itu harus. Menggunakan HP ini mau ilmu, tapi kita tidak mendapatkan nilai spiritualnya. Seperti kita tadi ini, Bapak bilang mau ketemu, dan bapak menurut sana HP ini kena. Oh ini Bapak semuanya dengar bahasa dalam kira dengan sunyi. Kalimatnya dia akui padahal dengan pintar ya kan doktornya di luar negeri di Manchester United dan sekolah Inggris kita kenyato kita ya udah TV tapi ternyata mengakui itu pinjol ketika saya mengatakan tadi kita mau ketemu apa tidak bisa membicarakan ini lewat telepon tapi Bapak mengatakan oh tidak bisa ini harus ketemu apa bedanya oh iya pasti ada bedanya. Nah itulah yang namanya majelis ilmu ratusan tahun majelis-majelis marak ini bertahan. Coba bayangkan dari zaman Nabi siu 400 tahun sawalima sampai makin tetap bertahan pola yang seperti ini. Kenapa? Karena ada rahasia Tuhan di minta berdaya. Mudah-mudahan ada pesan yang dikicap pendak belum dia ada tetap berdaya marak ini. Mudah-mudahan ini meningkatkan kecintaan kita satu sama lain. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mencintai sesama iman, sesama orang yang beriman, sesama orang yang berislam, ia bukti makin sempurna iman dengan. Jadi bahasa Nabi, kira mendengar niki hadis niki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kena dengan sempurna iman dengan. Ulang kali sekali, dengan sempurna iman, orang tak beriman lagu dengan sempurna. Kapan sempurnanya? Lalu pada angan kemilik sangat terima
ojo kita ada dia daripada Islam, kenal maupun tidak. Dengan kita dengan Islam kita kenal yang bahagia. Dengan kita dengan Islam apa ni? Melihat kita yang bahagia dia, maka kita bahagia. Lamun kau tahu mu'ang untuk selalu dengan Islam, itu baru namanya sempurna iman. Bukan coba kita diri akan terbiasa sila lagi. Berbeda daripada tadi. Oh, ya. Saling celah pun. Itu adalah pada seorang diri. Demi kita dengar aku ni, aduh dia ajak ni. Demi dia bersungguh dengar, aduh dia ajak ni. Kita selalu merendahkan orang lain, lupa bahwa seharusnya kita menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah itu ia pada badan iman sempurna. Lagu dia baru sampai ujung itu, namun dia iman bersihati dengan saat baru sempurna iman ada sholat pakai iman. Mbak dong tahu pakai iman itu kan hati yang depan. Yang paling rendah hati kan patah kan satu makhluk itu patah. Sodrun, kolbun, fuadun, lubun. 4 rangkaian hati. Ulang. Sodrun, kolbun, fuad, lubun. Ada bahasanya. Lanjutannya 3 lagi itu Arab itu sebenarnya rangkaian menuju Allah. Arab itu lalu satu niki sifatnya spiritual. Namun sampat niki tahu. Qalbun, sadrun, qalbun, fuadun, lubun. 3 lagi syarafun, sirrun, anan. Ini tahapan menuju Allah. Lagu manusia paling gede baru tembus 4 ini. Sadrun, luah, qalbun. Ati saat di dalam dibalik kodron yang masih terbolak-balik, yang terkadang berubah-ubah, ia sentimen istiqomah. Ini mengaji lalu ngaji sejelur, ngaji di majelur. Contoh kode sembahyang berjamaah sejelur, nanti sembahyang berjamaah 2 tahun setengah. Nah, itu namanya kolbun yang depan. Kan berubah-ubah maksudnya. Tapi nanti kalau orang sudah mulai yakin kuat hatinya, punya keyakinan, itu namanya kuat. Wah mulai istiqomah. Tapi lebih mantap lagi namanya lubun. Sudah sampai di tahap lubun doang. Tepung istiqomah, tenang hati, dia narak sakit, dia narak dengki, dia narak takabur, narak sombong. Dia dalam hati, dia tepara dalam qalbun salim, hati yang bersih. Dia tepara dalam sofil qulub atau sofiu atau sofakul qulub, hati yang bening. Nah hati yang sudah sampai begitu, itulah yang sudah mulai mengenal Allah. Angkat jari wajib juga. Dia bahasa Sayyidina Umar. Wah bercerita dong dia lagu cerita apa? Sayyidina Umar ni dengan sekira bergizi pasti pernah membaca istaddi Ijdani azmat dan faridi qad adana layl kibil balaj. Ini kalimat di akhir penggalan syair itu ada kalimat yang mengatakan begini, wa abi hafusin wa karamati fi kisati sariyat. Ini itu apa makna kalimatnya? Tunas berkat li Abu Hafsin, saya Abu Hafsin, Sayyidina Umar. Wa karamati dan keramatnya Sayyidina Umar. Apa keramatnya Sayyidina Umar? Fi kisati sariyah, pada cerita Sariyah atau pada cerita Sariyah. Jadi ceritanya begini, Sariyah ini artinya pasukan perang yang dikirim oleh Sayyidina Umar waktu menaklukkan daerah-daerah lain. Jadi Sayyidina Umar ini yang berkuasa jadi khalifah lain, jadi datang dengan Islam, kirim pasukan betul lain. Bahkan beliau mampu mengalahkan pasukan Romawi, kuat, ekspansi besar-besar. Maka macam dikirim pasukan. Nah salah satu pasukannya Sayyidina Umar ini sedang berperang, perang. Nah beliau di Madinah tahu kan dia dulu perang, karena datang dari Madinah tahu. Nah ketika hari Jumat beliau naik jadi khatib. Jadi biasalah ya zaman lain bisa jadi khatib, datang jadi khatib. Yang pun sampai mangkit aturan Islam fikih itu lamunara ulama, lamunara kepala lurah biasa. Kan dia pemerintahan paling bawah kan. Lurah atau kaling. Sama kalingnya 2 orang ini. Perihal sholat, kalingnya pandai sholat, pandai khutbah, pacu dengan sholat. Ada kiainya di situ, sholat, sama ilmunya di bidang sholat Jumat dan sholat wajib,
Dakat dia bikin dia tahu zakat, dia tahu kan? Pakai zakat dia tahu, haji dia tahu, tidak apa-apa. Dikatakan sama pada bidang itu. Mana yang lebih berhak jadi imam? Pemerintah. Samule, yang pun dia paling afdol. Bukan nanti raga-raga pemerintah, jadi hakim dan dia tahu kan? Lagu-lagu pidato dia cakap. Nah, dia jadi pelajaran kan? Akhirnya apa? Ditangani oleh para ahli ilmu daripada dinasah pegawai dapur. Suruh kayak jadi hati, pada murid ketawa berkumpul khutbah, kan mau terjadi. Nah, daripada itu terjadi, maka diserahkan kepada ahli agama. Pula ya soke kan? Sayyidina Umar itu jadi raja sekaligus pemimpin agama. Beliau jadi hati, dia jadi hati, punya kezabat khutbah ni, jemaah dengan khutbah kan. Sangat ia ibadah kita ni. Namun di Jumat, namun dengan Jumat, apa ibadah yang khatib berkhutbah, ngeraos. Lagu-lagu jadi jemaah nak ibadah dengan khutbah. Ni dia itu para diri majulah untuk soleh dengan yang kedua khutbah ni dengan tasbih. Itu makruh hukum. Tekan tasbih itu makruh. Mana dia sahabat tasbih? Wiri turun dia. Kalau anda lihat orang yang begitu pakai sorban bagaimana, berarti yakinilah bahwa ilmunya telah menyesatkannya. Kembali ibadah tentok namun dengan khutbah berdengar doa. Wirid doa udah makan sepeda sama, apalagi itu bilang. Ibu silang kamu berjumah. Itu dengan toh. Kan dia pantau dalam sekian jalur berjumah tu. Wah, dah kira kali dah bilang khutbah. Kebanyakan kan. Sampai subuhnya lornya dah. Maka ibadahnya mendengar. Maka dia sedang Umar bikin pidato, khutbah, pidato. Dengar sejumlah. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat yang agak berbeda di luar konteks khutbah. Nanti bahasa, ya Sariyatul Jabalan bahasa. Pasukan, awas gunung, awas gunung, awas gunung. Sering dekat jemaah di Lembang kan. Dalam akhir dipikir, apa hubungan farbatnya kerja gunung ini? Penasaran jemaah ini, dia mendekat berkhutbah bertanya kepada Umar, Umar ada apa ini? Kok kamu ngomong gunung? Meni saja kerja khutbah baru terbuka gambaran sini kita kehilangan hati. Apa udah kita ke pasukan sama kiri lalu perang, naik gunung, padahal di atas gunung luar tapi si pasukan musuh. Lalu naik ke atas gunung habis si musuh. Maka peringat ke langsung, awas gunung nenek naik ke gunung, unik kena rasa. Kebuktian ini berbeda kebuktian. Dia mulai pasukan perang saat kena itu ketuan. Tentu ni menung tertutup. Pas dia naik gunung dengan suara Sayyidina Umar nampak. Pasukan awas gunung. Gunung naik gunung ini. Untung dia naik gunung. Ada dia naik gunung. Itulah keramatnya Sayyidina Umar. Dari mana beliau melihat itu? Tapi Empik, wali dia. Dalam cerita lain, Sayyidina Ali ini pernah mimpi melihat kanjeng Nabi. Mimpi melihat kanjeng Rasulullah SAW. Nah, dalam mimpi Sayyidina Ali ini bahasa. Jika saat mimpi kanjeng Nabi, mentepeng kurma kanjeng Nabi. Dalam mimpi, Ali ini rasa kurma ni sikit lah. Demam Sayyidina Ali, mengkakan kurma. Saat itu sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah meninggal dunia. Yang jadi khalifah saat itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Rasulullah SAW maka dalam mimpi Sayyidina Ali tebeng dengan kurma Sayyidina Ali. Ali akan kurma ni. Keluar kurma Sayyidina Ali. Bahasa Sayyidina Ali nyata sekeras saya rasa kurma lembut, manis, nyali terasa sekali di mulut saya. Kok main dalam mimpi juga. Musik main dalam mimpi ke bangsa Sayyidina Ali. Melihat berlaku balik, akhir berlaku. Ya Rasulullah, tunas saya sakit kurma ni. Dia teman kepeng si Nabi, hendak terus ngasa. Burung kepeng dari kurma kan. Dia minum ngasa ni ada bahasa kita untuk berselawat ke masjid Allah Taala. Nak terus sembahyang ke masjid. Bergegas dengan dia solat ke masjid. Sampai di Masjid Nabawi jadi imam Sayyidina Umar. Selesai Sayyidina Umar jadi imam, selesai solat subuh, mengumumkan oleh jemaah, jemaah, yang darah ulit dulu arah kuning. Diam jemaah semua. Sambil sangat awas, tersatulah kurma kan. Padan sikit. Termasuk senang tebek kurma sikit si Sayyidina Umar. Ali, ni kurma sikit. Angin meni bahasa Sayyidina Ali. Pada gamak rasa meragipik sowian ni.
lembutnya sama, manis padunya terasa. Si melek kampu bahasa membelah ko aku dari sini umat. Ya umat, rombok kena sakit kurma. Atau jawaban sini umat. Seandainya keping biar si Nabi kurma kena sakit, rombok mana nih? Lalu dia cakap keping biar si Nabi kan sakit keping. Tinjau si Nabi. Belangan kedau mimpi belangan kedau mimpi. Penasaran si Nabi ketua dok sini umat. Umat, apa jadi? Apa jadi ilmu ni? Perkara gaib ketahu ni. Atau berembe atau pada impi ni kecaku dia. Nabi bahasa sini Umar dia catatkan. Ya Ali, walakin nahal qulub idza safat ra'at. Nabi kena, Ali, itulah hati. Hati sabar. Untuk masyarakat ini hati. Idza safat lam bersih hati ra'at, maka dia akan mampu memandang kuasanya Allah. Tahu tu para mutia sih. Namun teman kau para mutia berkasih kotor. Namun teman mampu pandang memandang dengan kuasanya Allah. Dia kan masih memandang dengan mata kemesa sifat. Dia tidak dengar mata kan. Seandainya hati ini mampu memandang dengan kuasanya Allah, terbuka semua rahasia-rahasia Allah. Itu yang dimiliki umat. Tapi atas dasar apa? Beningnya hati. Contoh ni, wadah serius lah dia Pak. Atau ni lah sisa sekiranya jok hotel kan kira jok hotel dia dengan jok bos ngerti hotel. Arah telah tu kolam renang. Bening saking bening air selaku segitan kan. Dasarnya pun segitan. Dasar lah. Lamun menengai menu ada hati. Lamun menengai hati selaku di pedas segitan. Namun dia pedas segitan berarti yang kurang kaki sendiri. Jadi pelajaran makin untuk bintang diri. Mampukah hati ini memandang rahasia-rahasia Allah? Kalau belum mampu ya jadi patokan, bukan itu yang kita cari. Kita jadikan mengenal Allah. Lalu ya jadi patokan. Kalau belum mampu memandang rahasia-rahasia Allah, ialah ketahuan diri. Oh, masih kekotoran. Maka perlu kita untuk melakukan penyucian. Pirang bersuci, kan? Kapan bersuci itu? Simbolnya bilang hidup. Tapi bilang tahun yang haram. Nah tiara ritual penyucian bilang tahun Ramadan kan ada. Tahu tak? Ada bahasa Sasak ni itu penyiwa. Bahasa Sasak ni. Pasal Sasak jatuh ni dia tu penyiwa. Dengan mati nyiwa. Pirang penyiwa. Malam musiwa. Manusia saya itu nyiwa kan tak? Pirang tahun bulan musiwa. Pirang atau bulan musiwa. Ramadan hitungan diri dah baik. Sawab Muharram, Safar, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Siwa, penyiwa. Atau terkait dengan nyiwa, borok santi, sedekah kena. Nanti kena, zakat kena. Apa terkait? Doa dai ada bersih, ada solat pendai. Iya, doa dai ini di bulan puasa ada nabi yang suci. Karena bulan Ramadan itu dia terpenujian diri. Betul dia tahu lah cucian diri lagi usah. Yang menyucikan kita tentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses Ramadan dan ritual Ramadan. Puasakah namanya, zakatkah namanya, pemanya baca Quran kah dengan proses yang dengan penyucian diri. Quran, contoh baca Quran. Jangan puasa ini sudah luar biasa. Quran. Setiap huruf saya bacakan dengan bulan puasa jauh. Sebab dengan baca Quran. Padahal kan baca Quran ini harus bilang gitu mulai. Lagu berbagai radang paksa Ramadan jadi malam-malam. Kenapa harus baca Al-Quran? Kenapa diturunkan Al-Quran? Cahaya-cahaya Al-Quran itu yang mampu. Kan Al-Quran ini cahaya kamu. Cahaya-cahaya ini mampu menerangi kegelapan. Ati saat petang terbaca Al-Quran kan memang jadi. Mantel lorong seni. Bayangkan hati peluru yang ini ibarat lorong saat petang. Dia mendatang center pas lebih segitan kan. Saya menang center, saya sholat begitu. Lalu namun center 5 watt, 5 menit dan diri begitu kan. Lalu dengan saya baca kul-huduhan kaca Yasin 9 bulan. Lalu Quran pindah jadi pegangan itu menang. Lantong-lantong ruang teres kita saking menang. Maka itulah gambaran hati
sering dibacakan Al-Quran. Cahaya-cahaya ilahi yang berasal dari kalamnya Allah, firman-Nya Allah serta Al-Quran menerangi relung-relung hati yang gelap gulita. Tahu kita marah Sayyidina Umar. Nah kita ni kan tak cerita lagi lah kita harus kekak. Aneh baik. Wah dia lagi dia bagi dia nuah ambil orang ke masjid. Saya kadang-kadang boleh terus kekak dia tidur korot. Oh jangan-jangan kita ngaji ni dah terus kekak. Bukan karena Aneh paham maksud itu ibu? Al-Quran. Yang pun Al-Quran ini bahkan ketika kita sholat pun di bawah Al-Quran. Enggak akan Quran sakit, Quran wajib terbaca dalam sholat. Ketika berapa banyaknya ayat Fatihah? Ada 7. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman-Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak, kulhu dia wajib, Baqarah dia kembali. Saya terpilih peti sini itu ayat. Kenapa? Karena masing-masing ayatnya sedang menunjukkan 7 nafsu luhuriyah. Masing-masing ayatnya sedang memberikan cahaya kepada 7 anggota batin kita. Separah adalah masing-masing ayatnya sedang menyinari 7 anggota tubuh kita supaya dia tidak mengerjakan dosa. Anggota zahir sagawi dosa lain terbahas. Biwi mata kentong iman naik tiang kemaluan. Sabatin anggota sabatin. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul qalbi, latifatul roh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul nafsin latifa, latifatul kullin jasad. Supaya apa? 7 nafsu yang nafsun amaratun bisu, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah itu bisa tercahaya, bisa diberikan asupan cahaya melalui Al-Quran Al-Karim saat para dan Fatihah. Maka orang yang memahami ini dengan baca Al-Quran, Fatihahnya tidak sia-sia. Kembali keruan lain tokol le awal. Namun tidak paham akan lain kepasti Fatihah semua. Endah kentok ke doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lain. Tapi ketika belum paham, kemudian itu ayat sak wajib. Kemudian itu pembuka lawang neraka dari awal, tutup masing-masing dengan ayat-ayat itu. Itulah contohnya Al-Quran. Mereka berharap bulan Ramadan untuk kamu. Paham ini? Ya ibu pun ngatok, ada paham dia itu. Serius lagi. Beda serius lalu. Nah itu, maka ketika bulan Ramadan itu mandi boleh, gitu, pelik-pelikan dan mandi. Bayangan Ramadan ini mereka telanjang, sebilang kilo demin, kan? Lalu pegawaian itu bangkat kan, atau belum beda kerja pegawaian kan kerja. Lalu pegawaian pasti kelelek, temandu, terus unseng, dakin, depan mual, tepuseng. Kelelek demikian lamun berai sekedar sekedidak wajah depan ini kan kuning kan anu gelang dek mana mau pindah tahu mandi si usung mana maka kan harus mandi ya. Kenapa? Ketika mau pulang mandi dulu baru bersih masuk ke rumah. Maka dunia ini marah ibarat bangkat satu pegawai kotor fisik, tapi memang harus mulai itu ujian harus kotor. Tapi kan kotor-kotor terus-terusan itu yang tidak boleh. Maka ada suatu saat harus tulis coba balik. Sekedar kepegawaian itu ambil pangkat kan? Mau iya tuh mana ambil pangkat? Sasaran harus tulis. Tapi sebelum kembali, ya mandi dulu supaya enak dilihat oleh istri. Dia ngusung-ngusung lah, ngusung ngambun labangnya. Lama-lama, Arif, Assalamualaikum, la ilaha illallah, palang sehingga si ampun, kan? Manul lah. Nah rumah kita itu namanya surga, namanya akhirat. Sebelum pulang mandi dulu di telaganya. Tempat kita kerja namanya sawah. Sendet manulit sama tulis jok tidak Allah jok surga bila kita tidak dari semua baca tulis. Mandi dulu. Apa sih mandi? Mandi besarnya namanya Ramadan. Maka rugi dengan badai kejar Ramadan dia mandi. Ketua mandi si Ramadan. Tetap bilang juga mandi ini jadi cedera saya. Maka
Maka rugi orang bertemu dengan Ramadan tidak diampuni setiap dosa-dosa. Nah, itu tidak ada Malik. Ini Arab cerita dengan Malik. Dan kemudian cerita itu masih sebenarnya dia atau tengah. Ada yang halal bihalal. Inti ini halal bihalal lalu jadi sehat. Halal bihalal iman bersumpah hati ini bersumpah. Iman berselamat hati ini berdari. Susah. Makanya kunci utamanya adalah pembersihan. Bersih yang mana? Minimal bersih kalbunya dulu. Mana ayatnya? Baik bahasa ayat. Mungkin biru sampai jam 12 mana? Kalau kita kan lewat ini kita sebenarnya nasi sama. Bukan dia kesampaian itu. Kalau ada sempat saya akan tuliskan. Mana ayat? Kalimat kita niki berdasarkan dari berapa ayat? Surat Al-A'la. Nanti malik Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya kan itu. Kok bisa begitu? Nah, ini jujur. Inti demikian ya. Ya yang bahas selaku sabarun soal atilu sena umat tiga jok sembahyang itu hanya tafsiran dari kalimat qad aflaha man tazakka saja. Belum saya bahas wa dzakara isma rabbih. Belum saya bahas fasalla. Lamun tafsiran biasa tidak gampang. Nabi tafsiran biasa. Bismillah. Langsung siap. Ini surat Al-A'la nanti dicek. Nih. Qad aflaha man ini kan surat kapal ini ayatnya. Tazakka wa dzakaros rabbihi fasalla. Poinnya di sini tazakka dzakara shalla. Inilah ini rangkaian bersuci, ingat, sampai bersuci, ingat, sampai kotor, mandi. Itu dalam puasa ya. Baru tahu bertakbir, baru tahu sembahyang. Nah, tafsiran fikihnya begini. Qad aflaha, apa makna aflaha? Beruntung. Pada makna kena faza. Nah, kena faza ni menang, sukses, beruntung. Aflaha hati. Maka kalimatnya dua dipakai oleh Al-Quran. Faza, aflaha. Orang yang faza, orang yang beruntung namanya faiz. Orang yang aflaha yang beruntung namanya muflih. Kalau dia jamak faizun. Kalau dia berbawah faizin. Minal aidinal faizin. Maka ini semakna dengan ini. Maka yang ambil ayatnya. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Ada yang bahasa lebaran ya, tulen-tulen menjadi faizin. Minal aidinal faizin. Tulen menjadi faizin, lamun sekit tazakka. Apa kena tazakka? Tafsiran fikihnya mengatakan kalau dia sudah mengeluarkan zakat. Fikih ini dia. Dari mana datang zakat? Dia menurut zakat dzakaros marabbi, dia menyebut nama Tuhannya. Apa kena? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum takbir, fasalla, sembahyang, hari-hari. Sembahyang, hari. Jauh dari dia minum puasa, zakat, takbir, sembahyang. Kan menung ya. Zakat fitrah, Nabi Malik takbir Allahu Akbar walillahil hamd, sembahyang hari. Itu tafsiran fikihnya. Tapi tafsiran hakikatnya pada aflaha man tazakka, dengan satulen faizin tazakka. Syaratnya pertama dia harus tazakka. Apa kena tazakka? Taqahhar. Taqahhar. Apa kena taqahhar?
Bermain untuk bersuci, kan tetap main besok doang. Itu salah satu bersuci. Tapi bersuci itu kan dalam 4 level. Sekik syariat. Wah, bahasa ini berbeda nih. Wudu, mandi, hilangkan najis. Iya hanya ini. Iya kan bersuci itu para. Pada apa ada zakat? Tahap bersuci. Bagaimana cara bersuci? Satu, bersuci secara syariat. Wudu, namun hadas kecil. Mandi, namun hadas besar. Bersih najis, namun nara najis. Namun nara pendek naik, tai naik. Bersih esok. Bersuci itu para. Apakah cukup itu? Belum. Naik level kedua. Apa? Bersuci dalam hari berbeda. Suci anggota badan sak zahir. Bayar. Mereka bahas sak dulu. Dewi kamu mata kentok iman naik tiap kemaluan. Berbeda sucian. Jaga esok. Berbeda berjaga. Nendek ngarang sak lengi, nendek kita sak lengi, nendek lengah sak lengi, nendek gawe sak lengi, nendek lampak jok sak lengi, nendek tamak sak lengi, nendek sosok jok sak lengi. Jelas kan? Berbeda, paham itu gampang buat aja tutup dari bidaya sudah kayak bilang di maghrib itu. Lagu ini untuk mengingatkan makna tazakat atau apa. Apakah itu sudah cukup? Memang lagi bersahabat yang ketiga dalam hakikat berbeda. Persi anggota batin saat itu batin patul kolbi, sir kopi apa nafsi nafiko kulil jasa. Wah itu hasilnya itu latifah. Dengan menu cukup memang malik persis satu tempat, malik pak di tempat. Apa hawa malik berbeda mengenal Allah. Itu caranya bersuci makrifat itu mengenal Allah. Berbeda dengan kenal nenek, kenal dari asma'nya, sifatnya, afalnya dan zatnya. Lagu ni kita bahas lagi ini kan. Ni buat gawe atur ni. Ngaji buat kena ni lagu biru hingga tetap terus batu dua lagi ondek mati berapa aja. Tapi sudah sampai di sini saja. Itu sudah sampai kepada lub seorang sudah bersih hati ini. Coba ya. Nah, lamun dengan tazakka seperti ini, maka dialah yang faizin. Setelah bersuci dalam 4 kategori, wa dzakara rabbih. Inilah orang yang bisa berzikir secara hakiki kepada Allah. Bukan sekadar zikir di mulut, tapi zikir tentu sodok hati sampai ujung lub sampai bersih hati. Lalu harus bersuci. Baru dia bisa fasolah sampailah dia kepada Allah dengan cara apa? Solat. Karena solat itu mi'rajul mukmin, bertemunya seorang mukmin dengan Allah. Paham? Lalu dengan dia iman faizin dekat tak kena minal aidin al faizin al maqbulin ada macam. Mana dia pemahaman. Amin. No berat ni. Dan dia sermina yang penjelasan Nabi Rasul. Berat. Dia dong dinara dengan lemah. Yang pertebeng lemahan kami sekali di umur. Berarti masih tebeng kesempatan si nenek. Ndek iman. Ulang ke malik lama. Pirang ulang tahun murid. Maka dengan sadar kalian non semenggalangan ulang memang malik. Maka tidak boleh berhenti berusaha. Dan kemudian dan faizin lebaran tahun seni berarti isyarat. Ayo kita ulang belajar dari makin malik setahun pada kesempatan sini. Dia datang lebaran tahun murid, dia memang mati tapi kesempatan. Namun berbeda umur, lalu telah mati aja. Pendak terlihat dari si malaikat. Iya dulu. Dan ini sampai. Jadi orang yang panjang umur itu ada 2 kemungkinan dengan satu umur. Sekali dia jadi wali. Apabila umur senenek menjadi wali, kembali ada yang sambut berkat dengan seiru. Seorang wali ini kinyerang nyomok doa. Yang menindak terbedai kinyerang nyomok doa. Hadirnya saja wali itu sudah jadi berkat. Ojok dengan sak gitar, ojok dengan sak dengah, dengan sak kancah. Itu wali. Maka dia memberikan pencerahan melalui mulutnya, melalui perbuatannya, melalui pancaran keimanan dalam hatinya. Itu wali. Dia di tengah
jadi petunjuk. Dengan kita jadi petunjuk. Tokol bareng kancenya kancah ya doang. Jadi petunjuk. Bedalin kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, siddiqin, shadiqin, siddiqin, wali-wali yang derajatnya shadiqin. Ya kan? Barang doang luar biasa. Maka kita belok umur sida Allah kembek teriak kita sama banget ini. Satu dua arah dengan satu belok umur kembek tantih si nenek kiranya obat dia bisa tantih kesempatan dia obat. Jadi karena hanya ada dua kemungkinan panjang umur dan diri kita sama si belok umur. Dia apa? Di antara dua itu. Jadi dua ini atau jadi dengan kesempatan ada saksi-saksi ini. Kan udah mikir. Kan nanti dia kejar uang ya di sana bersama nuraga itu oh kalau begitu pilihannya cuma satu berarti saya masih banyak keliru maka saya harus memperbaiki diri syukur masih picam di umur sisa Allah berdoa kesempatan ya mari balik kerja bulan Ramadan ya tetap kisah diri paham maksud ibu iya kena minal aidinal faizi ini baru izin doang. Baik menjelaskan dan minal aidin. Lalu mau penjelasan dan minal aidin ya kok bini selamat. Maka ini lagi Jadi dan semua ilmu ini berkaitan satu sama lain. Coba diulang. Nilai ada batas. Tapi kok berkaitan dengan ini? Karena memang ilmu ini saling mengaitkan satu sama lain. Sekali itulah. Nanti itulah mengenal Allah. Tanya itu. Jadi satu poin ilmu ini macam-macam teror, kali macam-macam. Satu ini apa? Kembali menuju Allah. Maka mudah-mudahan dengan semangat malam ini, semangat baru ini, mudah-mudahan tidak kejadian menu sempurna marak sehingga umat yang minimal lah yang ditemui dengan minimal yang ditemui dengan yang ditendang dengan tak lepas saling maaf ya kesyariatan hanya keselamatan silaturahim saling kita menjadi ini saling kita ini lebaran wah ini kembali musuh dia kayak dia kawat kayak dia sering maaf itu pun masih keliru dengan sama unik siap memang sering maaf pas lebaran nanti lebaran boleh sering maaf mati sejak lebaran itu saja sudah keliru harusnya memaafkan itu satu sama lain setiap hari setiap waktu lamun mula atin pemilihan pula ada belum dia pemilihan bersih itu namun memilih kurak-kurak lonto jadi ada kemudian 24 ada tuh nampang kurak lagi namun tiba datang atin ini mana ibarat telaga namun ganti kurak telaga kan dua kemungkinan sekek dia soal dasar kan saya kembali luwe kama atau luwe dalam empat atau termatok jangan terlalu banyak ikan di telaga hati kita apa ikan itu ya perkara-perkara dunia bahagia atau balik kredit mau apa balik kan luwe dia ya luwe lalu memang itulah pemain kan kalau tidak ada yang begitu itu kan tidak ada namanya nilai perjuangan. Namun dia murah tegaknya searan ridha Allah, murah tegaknya searan faizin, murah tegaknya searan ma'rifatullah dan semua orang bisa. Memang di situ menariknya. Jadi PNS doang susah kita. Sila Fira berdaftar PNS ratusan ribu, 100 lulus belum tentu baru PNS. Apalagi ma'rifatullah jangan dipikir gampang. Maka terus berjuang mudah-mudahan suatu waktu hijab si nenek dibuka hijab maka Allah bersedia memperkenalkan dirinya kepada kita mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kemudian mulai setelah dulu bersih hati ini mudah-mudahan maaf dosa salah sakira segala bentuk kebencian dan permusuhan mudah-mudahan stop kita akhiri sampai 1 Syawal saja, jangan diulang kembali. Hari penutup ini. Kemudian kan kecil tidak baru kan? Karena lanjutkan cerita ini, mudah tutup cerita ini betul boleh pada pembawa selamat kan? Dengan penuh cinta, bukan dengan penuh kebencian kan? Tapi penuh cinta dan kasih sayang. Jadi malah angan kaki aku, mandek pindah-pindah insya Allah. Angan
kenal Allah itu, sebab itu akan melihat kita di kering dan bukan ini, mele dah tu ni. Oh mele, kuning dah kan. Mulai tak lemak-lemak je. Belum aja, saya sakit ke. Kuning kan. Berarti dia tak mele, dah jangan. Harus dibuktikan dengan kelakuan sikap dan kelakuan serta keistiqomahan. Uji sikapnya. Dia sisa Allah. Guru doang tak uji kayak murid. Apakah guru itu tidak tahu kemampuan muridnya sehingga perlu bilang soal ujian? Bukan, mau melihat muridnya itu berjuang. Pada mana sisa Allah? Dewikan menurut Allah Taala kemampuan. Dewikan, lagu itu kita berjuang. Maka berjuang, intinya perjuangan. Berjuang menuju Allah. Yang salah adalah menyerah di tengah jalan. Yang salah adalah tidak mau berjuang untuk mengenal Allah. Karena Allah ini berani memilih mengenal Allah. Yakinlah itu pertanda baik. Tak perkara kita mengenal Allah atau tidak diberikan di kolom dunia, insya Allah bisa berlanjut pengetahuan ini sampai kita meninggal dunia. Menurut ya pokok penulai milik tulak tujuh bersida Allah. Oke, terakhir untuk menunjukkan gambaran hari raya yang disampaikan para dalam raya saya tulis, lain Sayyidina Ali, wahai isi sahabat. Judul hari raya beliau ini kan menjadi khalifah saat itu. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Abu Bakar sudah meninggal dunia, Umar sudah meninggal dunia, Utsman sudah meninggal dunia. Selaku Sayyidatuna ini semua beliau-beliau yang terhormat ini sudah meninggal dunia. Sayyidina Ali yang masih hidup. Maka beliau menjadi khalifah. Yang kan khalifah ini datanglah jemaah di bahasa Indonesia kan. Sahabat beliau datang ziarah pada beliau. Begitu masuk ke Sayyidina Ali sedang makan, tapi makanannya itu diperhatikan oleh sahabatnya karena makanan beliau ini sangat tidak enak. Makanannya roti kering. Kamu cerah mukanya saja roti kering. Yang kedua adalah Sya'ban, kanca beliau saat ngonek di Mekah. Saudara bukti Mekah ini gambaran bukti Mekah tak mungkin. Saya ngonek, saya begini. Betul. Saya dia meraih dia saya ngonek. Terus mulai lenyot kan, dia menang lenyot tiwo. Jamur putih, kuning, biru, macam jari. Dan mulai makan, saya mohon yang keras. Itulah makannya Sayyidina Ali. Beliau sedang makan roti kering yang keras. Berarti di meja kita itu ketawa. Oke, ada dewa seminggu ini roti dia. Dia sih penuh, padahal jadi raja. Jadi datu. Datanglah sahabat, langsung ditegur. Ya Ali, ini kan hari raya ini Ali. Harusnya makan enak dong, ini bahasa kita kan. Karena itu adalah hangat dengan seni. Nah, yang kedua ada sila. Arab tidak ceritakan do main pamalan lebaran. Arab ada di lebaran. Arab di kalau main. Yakin berbagai penyakit dan minimal manuk kandung. Atau minimal kandung baru. Meskipun berundang. Sengaja kebiasaan terkadang berundangan. Anak murid itu sahur pasang nampak balik. Hintin mahi gitu. Sayyidina Ali ini makannya cuma roti kering. Datang ke Ali, rasa sahab. Dia pada lebaran, ini kan orang lebaran harus makan enak dong. Apa jawaban Sayyidina Ali? Walakin al-Eid, hari raya itu adalah man qubila siyamu wa ghufira dhanbuhu wa syukira sa'yu. Searan hari raya sakulen adalah apa? Orang yang diterima puasanya, orang yang diampuni dosanya, orang yang diberikan balasan atas setiap amal ibadahnya. Lamun nikmat sakelur ni ndek dalam hari raya apa lebaran. Lebaran kan dengan lebaran bukan ada lebaran pakaian kan. Bukan ada Islam itu kan. Berarti tradisi. Tetap yang namanya hari raya diterima puasanya, diampuni dosanya, diberikan balasan atas segala amal ibadahnya. Lanjut membawa Sayyidina Ali Nabi bahasa kullu yawmin la naqsillah fihi fahuwa lana idul bas. Ini kisah ini, kalimat ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthul A'zam Sayyidi Syekh Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisas Sirruh dalam kitabnya Al-Bunyah li Talibi Tariqil Haq. Ya kita jaga menit tepat. Untuk berdua nak kembali nak waktu itu. Dia bahasa. Nabi bahasa senang wala
Kullu yawmin la na'sillahi fihi fa huwa lana idun. Setiap hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya bagi kita. Jadi ini tidak ada tanggal sekian sama, bilang itu hari raya. Namun dia maksiat. Berarti kalau maksiat, firman hari raya meskipun tak ada lebaran. Dan ketika berlebaran, tapi maksiat terus, Anda tidak berhari raya, berlebaran. Demen berdaya kerja tanggal sikit sawah, baru kelantin, lagu atik masih terikat, Anda baru berhari raya, tapi lebaran. Lebaran ya silakan saja, macam cara. Lalu satu cara, rawah lah, tradisi gitu Pak. Tapi hari raya itu adalah manakala sudah tidak bermaksiat lagi kepada Allah. Yang pun dalam kajian tasawuf dia, Nabi bahasa para ayat tasawuf, setiap hari adalah hari raya, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Mana boleh? Udah bayar dengan ini karena tidak jangan dia lakukan itu kelas itu. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Allah, setiap hari adalah hari raya, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena setiap hari tidak bermaksiat kepada Allah, setiap malam berjumpa lagi dengan sang kekasih. Oh ini berarti tak tahu. Mantap dia. Pahamnya nih kan pakai luar juga dia. Yo, mulai paham lah. Datang lagi ke pintu ni. Jadi jangan tertipu dengan penjelasan saya dalam arti ini biasa di tengah dia ini dia dirasa posisi mana tidak datang itu. Marifat tidak mudah kemana. Memberi dengar masih mereka kaget masih tidak. Ini hanya gambaran-gambaran supaya tiang peluru bisa paham mana jalur yang akan kita tempuh menuju Allah. Nah, sudah yang buka sebagian kecil tadi, sebagian besar yang tiang tidak tahu masih banyak ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan bisa kita kaji selanjutnya. Mau malam ini ya, wah jam 10 lewat, jam 10 kurang 5 menit. Wah, ya. Inti nanti sering makan, enggak. Belo-belo rawas kemarin enggak inti nanti. Sering makan ada salah hati. Aneh. Sering maaf atau enggak ibu-ibu? Atau sering beri demai? Kesaleh, maka maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan maaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mimpi mau mendapatkan maafnya Allah, tapi kita sendiri tidak bersedia memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ican untuk dia segala macam puasa tadi terima sawi, dan mudah-mudahan segala macam dosa diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala macam ibadah kita, tahajudkah namanya, tarawih, sedekah, baca Quran, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, diberikan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika hati seperti hati yang mampu memandang kepada kuasa rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita umur yang panjang, usia yang barokah dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita rezeki melimpah ruah penuh barokah dalam taat kepada Allah. Kita rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam husnul khatimah, dalam ma'rifat kepada Allah, dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang aidi, kembali kepada fitrah, faizi, sukses melawan diri sendiri untuk mengenal Allah, maqbuli, diterima semua amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan mengucapkan mohon maka kita tengah mata lampura mengagung senang pura sekian dan demikian wallahul muwaffiq ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.